Bu Christine sudah bergabung bersama kita dari jam 2:15 tadi ya, luar biasa ya. Padahal beliau seorang yang maaf, tidak banyak job. Wah, sibuk sekali kalau saya lihat ya. Mari kita ingat kembali dalam 1 Korintus 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Setiap kali kita mengingat bulan Februari, Valentine, bulan yang penuh kasih sayang. Tapi kita menyadari bahwa setiap hari kita menikmati kasih yang dari Tuhan ya. Bagaimana kita bisa mengalami hari-hari seperti ini dan bagaimana kita belajar mengasihi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang sulit kita kasihi. Hanya satu, kasih Allah yang memampukan kita. Nah, saya tidak akan ceramah, tapi pasti ibu-ibu penasaran dengan ibu yang satu ini, yang rame sekali. Ibu Christine Wibowo dari Semarang. Yuk kita berikan aplaus pada ibu. Ya, terima kasih Bu Ningsih. Baik, hari ini kita akan membahas semua tentang cinta. Tidak melulu tentang pasangan suami istri. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Instagram saya, ibu-ibu, nanti boleh dilihat-lihat kalau perlu. Dan kalau nanti misal sampai selesai acara, ada pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir ya ibu-ibu, boleh menghubungi saya di Instagram, di DM. Ya, nanti saya jawab satu persatu ibu-ibu. Ya, tentu yang di sini. Ya, salam jumpa. Tadi jumpa pertama di rumah, dan saya masih pakai baju tidur, diberi bunga anggrek dari Women Movement. Wah, cantik sekali. Itu nanti saya posting ibu-ibu ya, anggreknya ya. Oh, keren ini. Baik ibu-ibu, ini kita akan membahas tentang ini. Coba saya slideshow bisa enggak ya? Iya, oke. Ini kelihatannya ibu-ibu masih ya. Apakah sudah pindah slide-nya? Bu Yanti, Rianti? Bu Rianti yang cek. Sudah pindah belum, Bu? Belum. Oh, slide-nya belum pindah ya? Nah, ini kadang-kadang ngaco. Ini belum pindah? Belum. Oh, belum pindah. Kalau begitu berarti tidak usah saya share anu ya. Saya tunyul aja begitu mungkin sebentar. Ya. Baik. Kalau ini pindah ya, Bu? Ini? Belum, Bu. Ya. Belum pindah? Ya, pindah. Oh, sudah pindah, diginikin aja ya. Sudah. Karena kalau di slideshow mungkin nggak pindah, nggak apa-apa ya. Ibu kelihatan ya, Bu? Yes. Ya, ini kan. Oke lah, baik. Ini pembicaraan kita dasarnya adalah dari 1 Yohanes 4 ayat 18, ibu-ibu. Ini bagus loh ayatnya ya. Nah, ibu-ibu pasti sudah hafal bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Wah, luar biasa nih ibu-ibu. Jadi kalau kita mencintai orang dan orang mencintai kita, mengasihi kita, saling mengasihi, itu enggak ada takut ibu-ibu. Hormat tentu ada, tapi takut itu enggak ada. Jadi kasih yang sempurna itu membuat orang yang terlibat di dalamnya itu semakin sehat mentalnya, bukan semakin takut. Saya ketemu dengan seseorang, takut. Berarti saya dengan dia tidak saling mengasihi. Saya dengan anak-anak takut. Atau anak-anak takut dengan saya. Wah, ada nggak Bapak Ibu ya, orang tua yang misalnya anak-anaknya itu bilang bahwa lebih baik nggak ketemu orang tua. Karena kalau sama orang tua jadi takut. Itu ada nggak ya Ibu-Ibu ya? Mas, sebentar. Saya nggak bisa lihat chat ya Bu, sebentar. Ini. Iya ini, iya. Oh, ada ya Bu? Oh, masih? Oh ya. Oh, sudah ya. Baik, ini jawaban yang tadi ya Bu. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada anak-anak yang lebih senang kalau orang tuanya tidak di rumah? Nggak ada ya Ibu-ibu ya? Oh, lebih senang kalau papa mama itu pergi aja gitu. Karena kalau di rumah itu menakutkan. Berarti tidak ada kasih di situ. Walaupun I love you, Bu, karena takut. Atau mungkin ada suami-suami yang takut dengan kita Ibu-ibu. Oh, enggak ada ya, Ibu. Kita pernah dengar ada berita seperti itu, tapi bukan di kita ya harapannya ya. Nah, Bu Sarah gimana Bu? Bu Julia pernah dengar Bu? Anak-anak yang sebel kalau ada orang tuanya? Ya, boleh chat loh. Bu Sri Lestari pernah dengar enggak ada berita begitu? Bu Sondang, Bu Helen? Oh.
Ibu Pujono, Ibu Kumala pernah nggak Bu dengar ada berita seperti itu bahwa anak-anak nggak suka kalau ada orang tuanya, suami nggak seneng kalau ada istrinya di rumah, istri tertekan kalau ada suaminya di rumah. Aduh, di masa pandemi ini sungguh menyiksa karena takut. Berarti nggak ada kasih di situ. Karena Yohanes mengatakan siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Nah, ada karena ibunya galak, bojo galak gitu ya. Nah, kalau sampai seperti itu repot ya Bu Lydia ya. Jadi berarti tidak ada kasih. Gampang kok ibu-ibu. Nah, ini ciri-ciri kasih dari atau cinta dari kamus nih Bapak Ibu. Iya, ini ya kelihatan ya ibu-ibu ya. Cinta itu apa sih? Suka atau seneng banget itu menurut kamus. Jadi nggak cuman suka tapi banget. Terus ini ibu-ibu yang penting, ini sama di dunia psikologi dan di Alkitab sama, bahwa kasih atau cinta itu emosi yang positif ibu-ibu. Emosinya positif gitu ya. Jadi saya mungkin pernah cerita di Women Movement juga, begini ibu-ibu. Saya pernah ya ibu sering gitu ketemu dengan mahasiswa yang tentu sudah lulus lama ibu-ibu ya, yang sudah lama lulus begitu. Terus ketemu saya dan dia bilang, Bu, sekarang saya mau nikah loh Bu. Nanti Bu Ekstin, wah, mahasiswa kalau manggil saya pakai nama Instagram ibu-ibu, pakai nama Bu Ekstin gitu ya. Nanti Bu Ekstin tolong, saya dites dengan pacar saya. Kami itu jodoh yang saling mencintai atau tidak? Nah, nanti tolong dites ya Bu, gitu. Terus saya tentu saja menolak ya Bu. Saya bilang, alah, nggak usah pakai tes-tesan. Nah, biar Bu Ekstin tahu kalau kami jodoh gimana. Ibu-ibu, saya tidak perlu bertemu dengan pacarnya. Dengan hanya melihat dianya tok ini ibu-ibu, dia saja, saya tahu apakah dia dan pasangannya jodoh apa tidak. Dari mana ibu-ibu ketahuinya? Karena mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Saya mengenal mahasiswi ini dulu di kampus aktif, pinter, nilainya bagus. Kalau sekarang saya tanya, kamu sekarang bekerja di mana? Saya bekerja sendiri, Bu, punya usaha sendiri. Makin kempling dia, Bu. Maka kita harus percaya, maka kita bisa percaya bahwa pasangannya itu mencintai. Nah, ibu-ibu pernah reuni nggak, Bu? Pernah reuni teman sekolah, teman kuliah, atau reuni apapun? Pernah tidak Bu Evi? Bu Ruth Sukati pernah reuni? Bu Tuti Sunarjo pernah nggak Bu? Pernah. Bu Kumala Anjani pernah. Oh, yang lain? Yang lain pernah juga? Bu Rudiani, Bu Meliawati, Bu Daniel, Bu Diah? Oh, pernah semua. Bu Arum juga pernah ya. Nah, kalau pas reuni, teman-teman mengatakan apa? Saling mengatakan ke temannya. Pernah banget. Oh, Bu Dina berapa kali reuni, Bu? 10.000. Bu Dina sudah sering ya, Bu Dinca sering Bu? Oh ya, kalau sering, reuni, Bu, sering. Oh sering ya, suwering. Wah, tulisannya pakai suwering pernah banget ya. Nah kalau pas reuni, kadang kita kan teman-teman sering ngobrol tentang teman-temannya gitu ya. Wih, itu loh ya, Bu Diah itu loh, dulunya keren, sekarang makin kempling, makin keren. Nah ya, berarti dengan hanya melihat Bu Diah, kita nggak perlu melihat orang-orang dekatnya Bu Diah misalnya. Kita tahu Bu Diah dan orang-orang dekat itu saling mencintai karena positif. Tidak ada cinta yang bikin orang anjlok ke bawah ibu-ibu, tapi membuat orang selalu makin kempling. Oh ya, dulu langsing, sekarang luangsung Bu. Wah, itu tanda cinta itu ya. Glowing ya, glowing. Wah, saya lihat wah, kamu masih awet muda loh. Nah, berarti kalau ibu tersebut disebut awet muda, kita bisa pastikan orang-orang dekat dengan ibu itu, nah, misalnya suami atau anak atau siapapun, nah itu pasti penuh dengan cinta. Saya ngelihat Bu Ningsih itu tiap hari makin kempling loh. Bukan makin tua kok makin muda. Wah, saya nggak perlu ketemu hari ini dengan Pak Paulus. Saya tahu ini Pak Paulus pasti penuh cinta dengan Bu Ningsih. Begitu ya. Bu Sri Lestari, Bu Sri Endah. Wah, ini makin hari makin kempling aja ya. Oh, itu berarti orang-orang terdekat kita dan kita
betul saling mencintai. Tapi walaupun kita mengaku misal yang punya yang berpasangan, saya dan suami, saya bilang saya I love you banget loh. Gombal kalau orang lain melihat Bu Ixtin semakin hari semakin kusam, nggak glowing ya. Glowingnya kena minyak ya Bu Diah ya. Gitu. Jadi harus semakin baik, itu cinta yang baik. Terus ibu-ibu, saya juga pernah cerita loh di Women Movement, ciri orang itu normal apa tidak dilihat dari apakah dia bisa memperhatikan, bisa mencintai orang enggak gitu. Gampangannya gitu. Kalau dia bisa memperhatikan orang lain, coba kalau dia WA dengan kita, dia sering tanya ke kita, apa kabar? Ya dia tentu cerita kabarnya dia, menceritakan kabar, menanyakan kabar kita. Orang itu masih bisa memperhatikan orang lain, berarti dia sehat, ibu-ibu. Saya pernah cerita, ibu-ibu ingat ya? Saya pernah praktek di RSJ, Bapak Ibu. RSJ suatu kota, itu ada bangsal-bangsalnya, ibu-ibu. Jadi kalau yang tidak terlalu berat gilanya, maka bisa masuk di bangsal, hidup bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, yang menungguin di situ adalah mbak-mbak ya, ibu-ibu ya, mbak yang membersihkan ruangan. Itu tidak belajar psikologi, ibu-ibu. Hanya lulusan SMP yang ada di situ. Berarti kan dia nggak ngerti, ini normal apa tidak, mau nggak belajar, ya kan ibu-ibu? Tetapi dia tahu. Suatu hari ngomong ke saya, Bu Ixtin, itu pasien A sebentar lagi mau sembuh. Lah kok tahu? Wong saya yang calon psikolog waktu itu aja nggak tahu. Kamu kok tahu? Taunya dari mana? Karena biasanya orang yang bisa memperhatikan orang lain itu bakal sehat. Lah memang pasien A ngapain? Nah, pasien A ini ternyata ngomong sama Mbak yang membersihkan, Mbak cleaning service, Mbak CS, Mbak, nanti kalau kamu mandiin kami lagi sore hari datang, tolong bawa sisir sama gunting kuku. Di bangsal nggak ada benda-benda tajam ya ibu-ibu, sehingga yang membawain harus mbak-mbak yang memandikan. Nah dia titip, pasien A ini titip, nanti kalau kesini lagi bawa sisir sama gunting kuku. Nah terus Mbak CS nanya, buat apa? Lah itu loh temenku, pasien B itu rambutnya kusut, kukunya panjang, nanti minta tolong disisirin dan dipotongin kuku. Nah ibu-ibu, Mbak CS langsung tahu, oh ini si pasien ini mau sembuh karena memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain. Jadi kalau orang bisa mencintai orang lain, itu normal ibu-ibu. Nah ibu-ibu, ayo siap-siap kertas sama bolpen Bu, sudah? Pakai handphone juga boleh. Oh aduh, Bu Sri Lestari bukunya besar sekali, bagus banget, sudah siap ya. Oh ini ibu-ibu di Women Movement semuanya walaupun masa-masa menggunakan teknologi digital, tapi buku-buku ada semua loh Bu Ningsih, ini bangga loh saya lihatnya loh ya. Itu kalau saya ngomong ke mahasiswa, tolong ambil kertas dan bolpen, itu wah lama sekali. Sebentar Bu, sebentar Bu, sebentar Bu. Oh, ini Bu Esther Solo langsung sudah menemukan kertas dan bolpen ya. Bukiran, aduh ini ada bukiran, ada Bu Lydia ya, mirip-mirip nama sinetron ini ya. Ya sudah semua. Oke, sudah bawa bolpen semua. Ibu-ibu tinggal menulis ya atau tidak. YT ya boleh, Y itu ya, tidak itu tidak. Oke ya Bapak Ibu, T itu tidak ya. Siap ya Ibu? Langsung ditulis aja di catatan. Ini Bapak Ibu lihat, kelihatan ya Bu, jelas ya. Ini. Nomor 1 Bu, punya kegiatan yang membanggakan sekarang. Sekarang punya kegiatan yang membanggakan. Ya atau tidak? Nomor 1 Bu. Bu Rianti nggak boleh ngepek ya. Ini gelagatnya Bu Rianti mau nyontek. Nyontek siapa? Nyontek diri sendiri ya. Nyontek diri sendiri ya. Betul Putri ya. Selain di chat boleh nggak apa-apa ditulis di kertas ya Bu. Nomor 2. Tidak memiliki konflik dengan banyak orang. Ya atau tidak? Tidak memiliki konflik dengan banyak orang. Bu Lydia oke, Bu Diah oke. Baik. Nomor 3, tidak terganggu dengan kelemahan saya.
Punya kelemahan sih, tapi saya tidak terganggu dengan kelemahan saya. Gampang ya Ibu-ibu? Nomor 3 sudah ya. Sekarang nomor 4. Saya merasa bersalah, tapi saya tahu harus berbuat apa ya. Saat merasa bersalah, saya tahu harus berbuat apa. Ya lagi ya Bu Lydia ya. Nomor 5. Ya Putri bisa ngikutin ya Ibu-ibu semua ya. Nggak ada yang kecepatan ya saya ya. Nomor 5. Bisa menolak keinginan orang lain tanpa menyakiti. Nomor 6. Punya hobi. Oh ada ya, ada tidak ini. Ya Bu ya. Nomor 7. Tahu cara untuk mengembangkan potensi saya. Tahu caranya. Oh ya semua nih Bu Lydia ya. Kalau jawabannya tidak, nggak apa-apa. Jawabannya ya juga oke. Nggak masalah ya Ibu-ibu. Ya. Lanjut ya Bu. Sekarang nomor ini Bu. Nomor 8. Paham cara-cara untuk membuat saya bahagia. Jadi kita tahu banget bahagianya itu caranya gimana ya biar aku tuh seneng gitu ya. Itu nomor 8. Paham cara untuk membuat saya bahagia Bu Diah? Ya banget. Bagi yang jawabannya tidak juga oke boleh ya. Nomor 9. Masa terbaik dalam hidup saya yaitu saat ini. Kalau ditanya kapan paling seneng? Sekarang. Nah, gitu ya. Oh, Putri Firman, ya. Nomor 10. Saya tidak melakukan kegiatan yang membahayakan kesehatan saya. Gimana Ibu-ibu? Ya atau tidak? Sudah? Kalau sudah, oh ya Bu Sinta ya. Oh ya banget. Oh belum ini. Ya, kalau sudah, jangan senang dulu Ibu-ibu, dijumlah dulu ini. Kalau jawabannya tadi ya, diberi nilai 1, Bu. 1, 1, 1, 1, 1, 1 gitu. Kalau tidak, dinilai 0. Diberi nilai 0. Bu Sarah sudah, Bu? Bu Dince sudah? Gampang kok ya Bu Dince ya, bisa copot ini. Bu Dorcas, Blora. Jawaban nomor 10 tidak melakukan kegiatan yang membahayakan. Tidak melakukan. Ya, baik. Sudah dijawab ya Bapak Ibu, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Oke, sekarang di total nilainya Bu, di jumlah. 1, 1, 1, 1, 1. Jadi nilai tertinggi itu 10, nilai terendah 0. Jadi nilainya berkisar 0 sampai 10. Kalau ada ibu-ibu yang nilainya 15 berarti diulang loh Bu. Ya. Buku Mala Anjani sudah? Bu Kiran, Bu Melviani, oh sudah ya Bu Daniel, Bu Agnes, Bu Piga, Bu Friska, Bu Ruth sudah semua, Bu Rudiani, Bu Melisa. Oh Bu Melisa sedang menjumlah loh. Kok nilainya 16? Wah ya. Berarti 0 sampai 10 tok loh ya. Sudah Bu total 9 ya. Setelah ditotal, nah Jawa ini kuncinya Bu, apa artinya? Berarti yang harapannya ini nilainya di atas 8. Oh, ada Bu Sri Lestari 9,5. Bagus sekali Bu. Bu Sri Endah 9,8. Oh ya. Iya, Bu Siska 10. Bu Ari berapa Bu? 9 ya. Oke banget. Semua 9 bagus. Jadi kalau nilainya 8 ke atas berarti kita dalam kondisi yang baik. Dengan orang-orang dekat di sekitar kita oke. Kasihnya betul. Tapi kalau yang kurang dari 8 ya tidak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti agak sedikit goyang. Nah hari ini dikuatin ya. Puji Tuhan ya Bu Ari, nilai 9. Wah mentok ini Bu Lydia ya. Satu lagi ya Bu. Nah nanti ada satu lagi jadi 10. Begitu. Nilai 8 ya Ibu-ibu. Nah mari kita akan melihat cinta itu yang seperti apa yang sebenarnya. Nah kita mau lihat ya Bapak Ibu-ibu ya. Ini kita mau lihat yang ini. Jadi tadi cinta kita yang benar itu ya. Cinta itu
kata para tokoh neuropsikologi, itu orang kok bisa cinta, kenapa? Karena ada hormon oksitosin, Ibu-ibu. Hormon oksitosin itu disebut juga cuddle hormon, hormon berpelukan. Oh, lucu ya Ibu-ibu ya. Jadi ini orang yang penuh dengan cinta, tadi yang nilainya 8 ke atas, yang kurang juga nggak apa-apa, hanya sedikit, nanti ada yang goyang dikit kita betulin. Jadi itu sudah banyak hormon oksitosinnya atau hormon berpelukannya itu banyak. Nah, ciri orang-orang yang penuh dengan cinta itu seperti ini tuh. Kalau kita mencintai orang, orang mencintai kita, maka kita jadi percaya dengan orang itu. Luar biasa ya Ibu-ibu, seperti Yohanes tadi. Nggak ada ketakutan tapi percaya. Nah, terus punya perasaan dekat dengan orang itu. Terus ini Bu, yang ketiga, prososial, alias kalau dalam sinetron itu protagonis. Jadi bukan orang yang jahat. Jadi gini Bu, ketika kita bertemu dengan banyak orang, orang-orang itu menganggap kita itu menyenangkan. Ya, kadang-kadang konflik nggak apa-apa. Tadi seperti di item ya, boleh ada konflik tapi nggak banyak-banyak. Nah, orang kalau ketemu kita itu seneng, nggak jutek, nggak peran antagonis itu sifatnya apa Ibu-ibu? Bu Lydia seneng nggak nonton film-film atau drama Korea Bu Lydia? Bu Ani suka nggak? Nggak ada yang suka ini di sini. Dulu saya pernah nanya loh di sini. Iya. Saya pernah nanya woman movement tuh hobinya apa, baca Alkitab kok. Saya sampai kaget loh itu. Ini komunitas yang luar biasa betul, saya masih ingat loh. Oh ya. Saya pernah waktu itu nanya, ayo ibu-ibu 1 sampai 5 saya hitung, tuliskan hobi di kolom chat. Itu hobinya membaca firman, betul itu. Itu tidak saya temukan di komunitas lain loh Bu, tenan itu ya. Luar biasa ini ya. Sinta sudah menjawab, ciri-ciri orang yang antagonis itu jutek, judes, apalagi? Oh, Bu Dina suka. Loh kok kayak saya, Bu? Ya. Bu Ani ini protagonis banget, mencatat terus ya. Oh, kok suka ya? Yang antagonis itu yang kayak apa? Yang Bu Sinta bilang ya, bawel, nggak punya kasih. Itu orang-orang antagonis itu kalau diberi cinta, diberi hormon oksitosin, mereka menjadi baik. Betul nggak Ibu-ibu? Orang-orang di sinetron itu antagonis kan karena kurang cinta. Film-film Disney Princess yang jahat-jahat itu antagonis, itu sekarang mulai dibuat filmnya ya Bu, dari sisi yang jahat. Nah ternyata yang jahat itu kenapa jadi jahat? Karena dia tidak memiliki cinta, betul ya? Kalau dia dicintai, menikah dengan orang yang ditaksir gitu, semua orang protagonis, ya. Nyebelin. Ya, Bu Sinta bilang, tapi anak Tuhan itu rendah hati dan penuh kasih, betul bener toh? Masih di kolom chat itu bertebaran kata-kata rohani kalau hanya ada di woman movement. Oh ya. Nyebelin. Nah, itu kita kalau kita dicintai dan mencintai orang-orang dekat, maka orang lain melihat kita itu protagonis. Kalau kita melihat ada orang ya ampun, juteknya, nyebelin banget gitu. Kita cek. Dia mungkin kurang cinta dari orang-orang terdekatnya. Kalau dia menikah, berarti dia kurang cinta dari pasangannya. Itu cirinya, Ibu-ibu. Terus orang angel tuturane ya, angel. Iya ya. Jian angel itu berarti kurang cinta reseh ya, Bu Agnes. Terus menurunkan stres dan kecemasan. Jadi kalau orang yang saling mencintai itu masing-masing orang itu tidak cepat stres, tidak cepat cemas. Nah, ini makanya itu sehat mental orang yang punya cinta. Meningkatkan motivasi. Jadi belajarnya itu semangat. Suami-suami kalau kita cintai, bekerjanya jadi makin semangat. Nah ya. Dan tapi ini Bu, meningkatkan rasa cemburu. Oh ya, ada cemburunya sedikit. Tapi hanya satu ini ya. Hanya satu di antara kebaikan yang lain. Jadi boleh ada cemburu dikit. Cemburu karena kita takut kehilangan cintanya, begitu ya. Bukan cemburu yang membabi buta. Nah, ini ciri-ciri kalau orang dicintai. Nah, ada istilah jatuh cinta nih ibu-ibu bagi ibu-ibu yang memiliki putra-putri dan mau mantu. Ya. Ini kenapa ya orang jatuh cinta itu jadi nggak fokus? Nah, ya Bu Sinta ya.
Lanjut Bu Sinta nih, kalau ada teman kita yang pacaran, ya anak, menantu, boleh cucu. Nah ini, kenapa orang jatuh cinta? Karena ada hormon serotoninnya naik. Sehingga kalau serotoninnya naik itu bikin seneng banget. Tapi ambiar, Bu. Sobat ambiar, buyar, nggak fokus. Seperti orang mau pingsan atau semaput. Nah ini, amit-amit saya sih belum pernah semaput, tapi kata orang, kalau mau semaput itu gelieng gitu loh Ibu ya. Bahasa Indonesianya apa ya Bu Ani ya? Gelieng, tahu nggak ya Bu? Yang itu mumet, wah pusing. Kelenyangan, ya, Bu. Apa Bu? Kelenyangan. Keliengan juga boleh, pokoknya gitulah ya, pokoknya itu seperti itu. Tapi nggak mati. Ini serotonin. Jadi kalau sampai ada orang bilang cinta itu membunuhku, itu gombal, nggak ada. Karena cinta selalu positif. Bikin keliengan iya, tapi nggak sampai mati. Nah ini Ibu ya. Terus jatuh cinta itu kenapa disebut dengan jatuh? Karena memang seperti jatuh. Ini ada adrenalin, ada dopamin. Pikiran melayang dan tubuh gemetar. Nah, jatuh cinta ini tidak berlangsung sepanjang hidup kita. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, loh, saya kalau sama suami kok nggak keliengan ya, nggak gemetar lagi ya, gitu. Itu nggak apa-apa. Ini di awal-awal jatuh cinta, tapi cintanya tetap nyala. Perasaan pingsannya mungkin nggak begitu seperti waktu pertama kali bertemu. Itu jatuh cinta, ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang kapan ya cinta itu disebut nggak benar, cintanya nggak betul, bukan yang sejati kata Yohanes tadi. Itu kalau cintanya toksik ibu-ibu. Toksik itu apa sih? Toksik itu racun ya Ibu. Jadi racun itu sebetulnya seperti obat. Sama dengan obat. Racun itu sama dengan obat, tetapi racun itu adalah obat yang salah dosis. Nah, jadi menyebabkan sakit dan mati kalau dimakan atau dihirup. Itu toksik. Nah, kapan cinta kita beracun? Kapan cinta kita tidak sejati, tidak membuat orang lain lebih positif, tapi justru makin nggak baik. Ini maka ada Cinta Ini Membunuhku, itu lagu. Ibu-ibu tahu nggak lagu itu, Bu? Nggak tahu yang... Tahu, Bu. Cinta ini membunuhku, gitu. Oh, ada gitu ya? Oh, iya keren ya. Bahwa ya itu lagu itu berarti belum pernah ikut women movement. Oh nggak tahu, cinta itu kan menghidupkan, nggak membunuh, nggak negatif, selalu positif. Nah kalau sampai toksik berarti itu. Nah ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Ini bisa ditemukan di cinta antar sesama persahabatan, bisa juga pasangan. Saya nggak fokus di pasangan saja ya ibu-ibu, tapi umum. Tapi nanti ibu-ibu mau nanya yang pasangan, oke. Ini ibu-ibu cirinya. Kalau ada orang, ya ini 2 orang begitu yang mengatakan saling mengasihi, tetapi mereka ada meremehkan, suka meremehkan, berarti toksik gitu, racun. Nggak usah sampai mukul, kalau mukul jelas toksik ya Ibu, saya nggak cerita di situ. Nggak sampai mukul, nggak sampai yang lain, kalau itu sudah pasti. Nah ini Bu, yang kadang-kadang kita nggak tahu, kita sampaikan ke anak-anak kita yang sedang pacaran mungkin, ya. Kamu tuh ya orang yang paling kurus sedunia, kayak Biting. Nah itu misalnya gitu. Atau kamu gendut banget. Terus dia tertawa, terus kita kan rada nggak enak gitu. Terus dia bilang, loh ini bercanda loh, kamu jangan baper loh ya. Ini aku bercanda, hati-hati. Itu mungkin cinta yang toksik, meremehkan. Ya. Terus intimidasi, meledak aja emosinya. Kalau bareng dengan kita emosinya meledak. Orang kalau bilang temperamental, selalu marah-marah, masalah kecil jadi besar, masalah kecil jadi besar. Nanti kalau kita bilang kenapa kamu marah, dia punya 1001 alasan. Dia bilang karena masa kecilku itu ya orang tuaku tuh galak sama aku. Masa kecilku tuh orang tuaku bercerai. Alasan itu ibu-ibu. Itu toksik namanya. Apapun masa lalunya, dia tidak berhak mengintimidasi kita. Itu emosional meledak. Alasannya macam-macam ya. Ada yang membuat rasa bersalah kita. Rasa bersalah boleh ya ibu-ibu, tapi kita jadi tertekan karena rasa bersalah yang berlarut-larut. Jadi dia bilang gini ibu-ibu, memutar balik fakta. Oh, kita yang harusnya marah, tapi jadi pihak yang salah. Saya beri contoh kasus anak muda aja ibu-ibu ya, mahasiswa ya. Ini. Si perempuan ini misalnya ada gadis dan laki-laki begitu berpacaran, terus si gadis ini menunggu karena sudah janjian
jam 7 malam mau ketemu di kafe. Ya, tentu dengan prokes ya. Nah, terus sampai jam 8.30 nggak ada kabar, nggak ada berita. Akhirnya jam 9 baru yang laki-laki datang. Datang kalau bawa kejutan nggak apa-apa ya ibu-ibu. Ini nggak bawa apa-apa, kayak nggak rasa bersalah gitu. Nah, si perempuan ini tentu akan marah gitu. Dia sudah berdiri dari tempat tidur, berdiri dari tempat duduknya, mau marah, tapi yang laki-laki ini langsung bilang, gara-gara kamu itu ya, minta ketemuan di kafe, sampai aku nggak bisa nganter mama saya ke rumah sakit. Loh, nah kamu nggak ngomong kalau mamamu sakit, lah itu gara-gara kamu ya kan? Kamu kan yang minta ke kafe. Itu loh. Pernah nggak ibu-ibu melihat peristiwa seperti itu? Yang salah siapa? Yang marah siapa? Lah kalau memang mamahnya sakit kan perlu ngabarin. Tapi ini mungkin mamahnya juga nggak sakit-sakit amat, tapi memang beralasan. Jadi yang laki-laki itu tahu kalau perempuan mau marah, maka sebelum perempuan marah, dia marah duluan ibu-ibu. Wah ini seperti itu ibu-ibu. Nah, dalam skala kecil maupun skala besar itu namanya toksik. Nah, toksik yang lain ibu-ibu, ini memberi kewajiban yang tidak perlu. Betul, ini contoh ya, betul pasangan suami istri ketika seseorang itu menikah, maka keluarga besar pasangan menjadi keluarga juga. Tetapi kan bukan berarti suami atau istri ini mempunyai kewajiban kepada seluruh keluarga besarnya. Kewajiban pasangan suami istri ya terhadap pasangannya, betul ya Ibu? Betul ya? Bukan terus misalnya seorang sepasang pengantin gitu, yang suami nanggung kebutuhan ibu mertua, yang istri nanggung kebutuhan iparnya, kan nggak nyampe begitu. Nah, ini toksik kalau kita bilang, karena kamu menikah dengan aku, maka kamu harus menanggung semua permasalahan keluargaku. Ini toksik ibu-ibu. Nah, sampaikan kepada anak-anak muda, ini toksik. Ini ya, ada banyak jenisnya. Ini contohnya, memberi kewajiban yang tidak perlu. Antar jemput, mahasiswa juga, pacarnya itu antar jemput dia, sekaligus antar jemput kalau ibunya pergi ke mall. Wah, ini memberi kewajiban yang tidak perlu. Kita mau nolak sungkan, bantu calon ibu mertua, masa nggak mau lah itu. Jadi dibebani rasa bersalah. Belum lagi mencurigai. Wah ini ibu-ibu, layangan putus itu lagi ngetop itu ya ibu-ibu. Saya nonton nggak rampung-rampung gitu ya. Belum rampung tapi sudah tahu ceritanya karena cuplikannya bertebaran di mana-mana. Ya, saya nggak nonton nggak selesai. Ini tentu saja kalau terjadi persoalan dalam rumah tangga, perselingkuhan, ini suami yang selingkuh ya mesti salah. Tapi jangan lupa loh ibu-ibu, si korban ini punya potensi salah. Nah, itu si Kinan, suaminya selingkuh gitu. Dia mencurigai aja ibu-ibu. Mestinya kan dia menyampaikan dengan yang nanti saya sampaikan, yaitu asertif. Nanti saya sampaikan. Tidak terus pura-pura kayak menjebak, diem aja. Coba, ini kalau titeni ya, bahasa Indonesianya apa ya? Lihat aja nih, lihat ya. Terus dia menyelidiki sendiri, menduga sendiri, menyelidiki dan menjebak. Itu mencurigai, itu toksik. Betul, suami yang salah kalau selingkuh, tapi istri harus waspada karena mungkin punya potensi. Ya, terus menggantung keputusan termasuk menggantung perasaan. Jadi kalau ditanya sama istrinya, suaminya bilang terserah kamu. Tapi kalau sudah keputusan kita agak salah dikit, dia marah ibu-ibu. Nah, itu berarti menggantung keputusan. Ya kan kamu yang bilang, ini contoh skala kecil adalah ketika pergi bersama suami istri. Terus suami nggak ngerti jalan, istri nggak tahu, GPS mati. Terus suami bilang, ini belok kanan atau kiri nih? Istrinya bilang, iya ya, kanan apa kiri nih? Terus suami bilang, terserah kamu dah. Istri bilang, aku nggak tahu jalan, pokoknya terserah kamu, kiri apa kanan. Akhirnya istrinya bilang, oke, kita belok kiri. Dan ternyata tersesat. Wah, udah, marah-marah. Ini keputusanmu. Nah itu loh, senangnya menggantung. Ini toksik ibu-ibu, ini bukan cinta yang baik. Ceknya adalah begini,
Apakah fisik, psikis, dan perilaku kita makin menurun atau tidak? Kalau sejak kita berhubungan dengan dia, tadi nilainya ada 9 gitu, oke banget. Tapi kalau saya berhubungan dengan banyak orang, beberapa orang, tapi kok saya semakin turun, prestasi saya juga semakin turun, waspada. Kemungkinan kita sedang terlibat dalam lingkaran toksik cinta itu, toksik ibu-ibu. Waspada, ya, gitu waspada ini ya Bu Yanti ya. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita berada di dalam toksik itu? Ini ibu-ibu, cara berkomunikasi, ya. Cara berkomunikasi kita itu ada 3 Bu. Agresif, pasif, dan yang tengah asertif. Agresif itu misalnya kita nggak setuju sama orang, kita langsung, kamu tuh ya, kalau bikin keputusan nggak bener, lah itu toksik itu, agresif itu. Atau pasif. Pasif. Ya sudahlah, biarin aja. Biar nanti alam semesta yang akan menghukum, biarin aja, aku nggak mau ribut-ribut. Aku tahu tuh, keputusannya dia keliru, alah biarin aja. Nah itu pasif, itu juga toksik. Yang benar adalah, dalam bahasa rohani adalah lemah lembut. Lemah lembut itu bahasa psikologinya, itu asertif Bu. Yang di tengah ini, hurufnya miring ini ya Bu. Perlu miring dikit ini. Asertif. Asertif. Ya, asertif itu di tengah. Jadi supaya kita tidak menjadi korban dan juga tidak menjadi pelaku dalam toksik, kita kalau berbicara itu asertif. Nah, ini ibu-ibu bisa diperhatikan. Contohnya gini. Apalagi kalau dia melakukan kekerasan kepada kita, toksik, kita perlu sampaikan rumusnya ini ibu-ibu. Cerita. Cerita itu singkatan. Cerita. C. Ceritakan situasi sesuai kenyataan. Ini contoh kalau kita janjian sama orang dan orang itu sangat terlambat atau mengabaikan janji kita. Nah, yang disebut dengan kasih itu adalah yang asertif. Kita menyampaikan bahwa itu enggak benar, tapi tidak perlu harus menyinggung. Nah, seperti ini Ibu-ibu. Ceritakan situasi sesuai kenyataan. Ini contoh ya. Sesuai janji kita, saya menunggu untuk makan bersama jam 19. Tapi kamu tidak datang sampai pukul 23. Ini diceritakan ibu-ibu. Kita dengan suami, dengan teman, dengan siapapun, kalau dia salah, kita harus menyampaikan benernya. Itu tanda kasih, asertif. Bukan marah, itu agresif, atau pasif. Biarin aja, ku pendam saja daripada ribut. Itu bukan kasih, itu pasif. Kalau kasih itu asertif. Kemudian ekspresikan. Saat kamu terlambat, sampaikan perasaan kita ibu-ibu, jangan tuntutan kita, tapi perasaan. Aku khawatir. Ya, saat kamu terlambat, aku khawatir. R, rasakan. Jika terlambat lagi, tolong telepon saya. Ya Bu, betul ya Bu Lydia, nadanya jangan naik turun ya Bu. Kalau ngomong ini ya, nadanya do terus gitu ya. Kalau naik jadi do tinggi, wah agresif nanti ya. Direndahkan pasif. Jadi pas, nadanya do sampai re aja. Jika terlambat lagi, tolong telepon saya. Lihat itu, sampaikan dengan tegas. Ini orang biasanya nggak marah kalau gitu. Ya, imbangi dengan imbalan. Lihat, saya senang banget kalau kamu telepon karena membuat saya lega. Iya, T, tetap fokus pada tujuan. Mungkin dia ngeyel loh. Nah, oke, kalau begitu telepon aja. Ya, saya nggak bisa dong kalau nggak terlambat soalnya Oke, paham kok. Tapi telepon ya. Nah, terakhir berikan alternatif. Kalau kamu sibuk telepon, boleh kok kalau WA aja. Nah, itu ibu-ibu. Ini cerita. Jadi kita harus nyampaikan. Ketika ada seorang suami memukul istri, wah itu toksik banget. Kita sampaikan. Aku tahu. Kamu punya maksud mengatakan sesuatu. Nah, akunya nggak paham. Nah, cerita ya. Nah, saat aku nggak paham dan kamu menampakkan wajah yang rada jengkel, aku tahu. Tapi aku sedih, gimana caranya? R, kalau aku nggak paham lagi, dijelasin lagi dong. Dijelasin lagi, aku dengerin. Saya seneng banget.
kalau kamu menjelaskan apa masalahnya. T. Papua kamu tuh belum oke. Jelasin sekali lagi. Kalau aku tetap nggak paham, aku tak nanya orang lain. Maksudmu gimana? A. Ya. Jadi kalau begitu lagi, mungkin perlu kamu tulis di WA. Mungkin karena aku lebih senang membaca, lebih paham maksudmu. Gitu. Karena kalau kamu memukul aku sedih banget. Aku tahu. Kamu pasti hilang kesabaran. Nah ya, aku tahu. Tapi aku sedih kalau dipukul. Lihat ibu-ibu, harus sampaikan. Karena kita mengasihi suami kita juga ingin suami kita positif. Enggak terus jadi kemudian dia main pukul, jadi enggak baik gitu. Itu cinta yang buta namanya. Gitu ya ibu-ibu. Nah, ingat ibu-ibu, kalau suami ada salah-salah, kita mengasihi karena kita tubuh. Maka kita harus membetulkan supaya kepala ini berperan lagi dengan baik. Itu kasih. Bukan, alah sudahlah, demi cinta aku dipukul juga nggak apa-apa. Yang penting hanya kita menjerumuskan suami kita. Masa kalau suami kita korupsi, kita oke lah nggak apa-apa. Jangan. Kalau suami kita nggak benar dan itu toksik, kita harus berjuang untuk membetulkan karena kita tubuh. Ya Bapak Ibu, untuk itu, nah ini Ibu-Ibu, sebelum berakhir nih sesi saya mau nanya, terutama bagi yang pasangan. Bagi pasangan, ini saya pernah cerita kalau nggak salah. Huruf-huruf ini menunjukkan hubungan antar suami istri. Masing-masing huruf punya kaki-kaki ya Ibu-Ibu, ada kaki-kakinya tuh, H ada kakinya 2, satu suami, satu istri. Huruf A juga punya kaki, satu suami, satu istri, demikian huruf M. Dalam pernikahan, itu sebaiknya kita dan suami, itu huruf yang mana Bu? Disimbolkan huruf mana? H, A, atau M? Dipikir-pikir dulu Bu. H, A, apa M? A. Juga jawabnya A. Ya, Bu Rani, A. Oke. Bu Esther? A. A. Bu Elizabeth, Bu Kiran, Bu Ani. Bu Ani mesti A, karena nama depannya A. Ya Bu Ani. A, Bu Ingrid, Bu Seni A. Ya A, yang mana? Yo ibu-ibu, yang namanya cinta yang sehat. Kalau itu pasangan, Ibu Estikus. A semuanya ya. Oh, yang tengah semua A semua. Baik. Saya cerita dulu, kalau yang H itu enggak sama-sama enggak bersentuhan ya ibu-ibu ya, enggak ada kontak gitu. Seperti rel kereta api kata anak muda. Seiring sejalan tapi nggak pernah bertemu. Suami mau ngapain, istri mau ngapain, nggak ada hubungannya. Itu nggak benar. Itu bukan kasih, bukan cinta. Kalau huruf A, saling ketergantungan. Nempel. Jadi kalau yang satu jatuh, yang satu ambruk, duet gitu Bu. Itu huruf A. Huruf M, nah Putri Firman sudah mulai goyang kepercayaannya. Apa M ya? Apa M ya? Ayo yang mana yuk? Saya belum selesai jelasin, ibu-ibu sudah mengganti jawaban loh. Kalau yang M itu berhubungan, ada kontak tuh, nggak kayak H, tapi juga tidak seperti A. Kalau yang satunya ambruk, yang satunya pasti goyang, tapi dia bisa ngangkat. Iya, maka M Putri. Karena kalau A itu sudah sangat ketergantungannya kebangetan. Jadi jawaban yang betul adalah M, yaitu rela bergantung tapi bisa mandiri. Nah, ayo perempuan-perempuan, para istri, ibu-ibu, silahkan menjadi seperti huruf M. Tetap harus mandiri, bisa mandiri sehingga bisa menolong suami memiliki cinta yang sejati, bukan yang toksik. Gitu ibu-ibu ya. M ya, mandiri. Iya. Oh ya, mandiri. Ini ibu-ibu terakhir ini. Wah, masih terakhir terus ya Ibu. Ini beneran ini ya. Ini kalau pasangan suami istri ditambah ya Bu. Yang namanya suami istri kalau cinta harus lingkaran ini punya semua. Ada komitmen kesetiaan istri itu sepanjang usia. Saya pernah nanya loh di acara ini, setianya kapan? Setianya sejak lahir. Jadi apapun yang perempuan lakukan selalu membayangkan bagaimana perasaan kalau suamiku ngeliat, padahal tidak bersuami dan belum punya pacar, tapi harus bisa membayangkan itu. Itu komit. Romantis harus ibu-ibu Valentinan ini. Jangan lupa romantis.
bagi anak dan cucu kita adalah ibu dan nenek. Tapi bagi suami kita adalah pacar. Jangan pernah lupa kita kekasih. Jangan berubah jadi ibunya ya, ibu-ibu ya. Tetap harus jadi pacar seperti dulu. Ibu-ibu masih ingat kenapa suami naksir? Tadi Bu Lydia menjawabnya salah, berarti yang ini harus betul loh Bu. Ayo kalau enggak saya denda loh Bu. Masih romantis ya Bu? Oh, M ya, betul ya. Jadi harus tetap romantis ya ibu-ibu ya. Dulu suami naksir kita seperti, kenapa suami naksir kita? Diingat-ingat Bu. Dan jangan hilang, Pak Paulus itu naksir Bu Ningsih karena Bu Ningsih rajin pelayanan. Dan sampai saat ini Bu Ningsih rajin pelayanan. Oh, Pak Paulus nggak mungkin pindah ke lain hati. Nah ya ibu-ibu, jangan lupa harus tetap mengingat yang perempuan nggak boleh banyak berubah dalam hal romantis. Termasuk panggilan-panggilannya jangan berubah. Sekarang manggilnya jadi opa, papa. Wah, kalau bersama anak-anak nggak apa-apa. Tapi ketika berdua, panggilannya harus seperti waktu masih pacaran. Bu Ari nggak pernah romantis loh. Romantis tiap orang berbeda, tapi intinya sama, yaitu menempatkan suami kita sebagai satu-satunya lelaki dalam kisah cinta kita yang happy ending. Oh, nanti boleh diulang kalau nggak salah Bu Ningsih merekam ini ya. Jadi harus caranya macam-macam, tapi membuat si suami menjadi satu-satunya lelaki itu gimana? Seperti dulu ketika dia naksir kita. Ayo Bu, diulang. Ingat kasih yang mula-mula, nggak boleh. Jangan lupa akrab. Romantis harus Bu, saya panggilnya ayah. Kalau sejak dulu panggilnya ayah ya nggak apa-apa ya. Romantis setiap hari walaupun berbeda negara dan ras. Karena sudah disatukan Tuhan. Amin. Oke banget Bu Sinta, oke banget ya. Selain romantis juga akrab. Sering ngobrol bersama ya. Curhat-curhatan dari yang berbobot sampai urusan sinetron. Dibahas bersama. Nggak boleh kalau cuma satu aja berarti bukan cinta. Cinta dalam pernikahan ya. Kalau cuma komitmen tok nggak bisa, romantis tok nggak bisa, akrab tok nggak bisa, tiga-tiganya. Ibu-ibu nanti di diskusi boleh kalau ibu-ibu nanya gimana kalau satu sisi hilang. Semoga nggak ada yang nanya sih, karena sudah paham ya ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu kita lihat loh Bu, ini suami kita tuh dituntut begini Bu. Dia akan memiliki generasi ilahi, ya, Maleakhi 2 ayat 15, kalau dia setia dengan istri masa muda. Nah, suami-suami akan setia dengan kita seperti istri masa muda. Ini akan bikin senang gitu loh ibu-ibu ya. Suami melihat istrinya masih sama seperti ketika masa muda. Ya, masanya jangan diilangi ya suami-suami yang dengerin nanti. Ya. Jadi orang itu harus setia sama istri masa muda. Oleh karena itu kita harus membantu supaya suami tidak capek ketika setia dengan kita. Dengan cara apa? Kitanya harus tetap seperti ketika masa muda. Nah ini ibu-ibu, saya ingin di akhir sesi ini ibu-ibu kita mari melihat hati ini hitam. Tapi kalau ibu-ibu dan saya melakukan seperti tadi, tips-tips yang tadi, tidak toksik ya ibu-ibu, asertif, kemudian kepala tubuh supaya kita bisa menyampaikan dengan cerita, maka apa yang terjadi dengan cinta kita yang awalnya hitam? Apa Ibu? Ibu-ibu ding, kita lihat hati ini, hitam ini, dalam 10 hitungan jangan kedip ya ibu-ibu. 1, 2, 3, jangan kedip loh. 4, 5, 6, 7, 8, ya sampai pedes. Matanya 9, 10, 11, 12, 13, ya kedip sekarang. Ada apa Ibu? Iya Bu Evi ada apa? Hati putih. Hati yang putih. Betul sekali. Lihat. Itulah cinta putih yang sejati. Kalau kita punya misalnya cinta yang hitam pun sampai tadi tesnya nilainya cuma 5, enggak apa-apa. Ayo kita lakukan dengan asertif tadi ya, dengan tidak toksik. Maka kita akan mendapatkan cinta yang putih ya Bu Seni ya. Iya. Salam sukacita ibu-ibu, selamat mencinta, mumpung hari kasih sayang, selamat menemukan.